1942 Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, tapi ternyata dijajah oleh Jepang nggak lebih baik dari dijajah Belanda. Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekre. Kiai Haji Mawardi salah satu pahlawan desa Babalan. Karomah atau Maunah. Wallahu alam, hanya Allah SWT yang tahu status wali atau tidak wali. Kita tidak mengetahui, tapi inilah apa yang telah dialami oleh Kiai Haji Mawardi. 1. Tahun 1940 ketika itu tentara Belanda menangkap para Kiai Babalan yang dituduh sebagai penggerak rakyat melawan pemerintah kolonial, termasuk juga Kiai Haji Mawardi karena beliau melawan, tangan kanan dan tangan kirinya dirantai. Kemudian ditarik dengan 2 truk yang berjalan berlawanan dan ternyata beliau tetap sehat, tidak mengalami luka bahkan lecet sedikit pun. Akhirnya beliau dan Kiai Babalan lainnya dipenjara di Demak, tapi kenyataannya walaupun beliau dipenjara di Demak, setiap harinya beliau kelihatan berada di rumah. 2. Tahun 1943 terjadi perselisihan antara warga Babalan yang bernama Azali dengan salah seorang anggota PETA. Dampak dari perselisihan itu tokoh-tokoh desa Babalan, termasuk Kiai Haji Mawardi, ditangkap dan akan dipenjarakan di Demak. Tapi ketika tentara PETA akan menangkap beliau, tiba-tiba bulu tubuh beliau seperti bulu landak. Ada yang melihat beliau berubah menjadi harimau. Tentara PETA yang akan menangkap beliau akhirnya ketakutan dan tidak jadi menangkap beliau. 3. Tahun 1948 pesawat Belanda yang terbang di atas kawasan desa Babalan dan dicurigai sebagai pesawat mata-mata, tiba-tiba terjatuh di Lak, bahasa Jawanya, atau tepat di dekat pantai. Setelah Kiai Haji Mawardi melemparnya dengan sebuah kerikil, dan ada juga yang mengatakan setelah Kiai Haji Mawardi menibaskan satu tangannya ke arah pesawat Belanda tersebut, seketika langsung terjatuh. 4. Tahun 1964 orang-orang PKI dari desa Mulutih dan Bungo merencanakan penculikan kepada para Kiai desa Babalan dan Kedung Muti. Ketika PKI itu akan menculik Kiai Haji Mawardi, menurut para PKI itu, beliau berubah menjadi seekor harimau dan akhirnya mereka tak jadi menculiknya. 5. Tahun 1971 ada kampanye nul di depan rumah H. Arwan Kedung Muti. Masyarakat desa Babalan dan sekitarnya berkeinginan menghadiri kampanye tersebut, tapi di tengah jalan mereka dicegat oknum-oknum polisi dan tentara. Mereka tidak diperbolehkan menghadiri kampanye tersebut, dengan dalih KTP yang mereka bawa adalah KTP yang sudah tidak berlaku. Padahal saat itu pembuatan KTP baru belum sampai ke desa Babalan. Kemudian warga melaporkan hal itu ke Kiai Haji Mawardi dan Simbah Kiai Haji Mawardi menyuruh mereka berkumpul di Masjid Babalan, lalu beliau membayatnya dengan ilmu hikmah. Dan setelah dibayat, warga Babalan dan sekitarnya bisa menghadiri kampanye di Kedung Muti. Sempat terjadi perkelahian antara warga dan oknum polisi dan tentara yang menghadangnya. Tapi karena warga sudah merasa kebal terhadap senjata apapun, akhirnya brigade polisi dan tentara dapat ditembus dan mereka pun bisa mengikuti kampanye tersebut dengan selamat. Sama dengan lebih besar dari. Inilah sebagian kisah sejarah yang terpapar dengan harapan kebesaran Kiai Haji Mawardi tidak dibesar-besarkan, tapi kebesarnya bisa membesarkan hati keturunannya, santri-santrinya dan kaumnya. Kebesarannya adalah kebaikan yang tersebar yang harus diteruskan keturunannya, santri-santrinya dan kaumnya. Dan kebesarannya adalah penyemangat untuk membesarkan agama yang diridhoinya. Amin. Amin ya robbal alamin.